Yo hello guys, balik lagi bersama saya di Zak Tutorial. Jadi kali ini aku bakalan tutorialin jedak-jeduk yang lagi viral di TikTok. Buat kalian yang baru join ataupun yang baru gabung di channel ini, jangan lupa kalian support terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya, agar nanti ketika aku upload video terbaru ada notifikasi yang muncul di beranda HP kalian. Dan jangan lupa juga kalian follow akun TikTok aku, untuk linknya udah aku sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja. Di sini tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke bagian tutorialnya. Pertama-tama kalian klik aja bagian yang plus, lalu kalian pilih bagian buat proyek. Jika sudah, lalu tinggal kalian tambahkan aja untuk bagian audio dan beatnya. Untuk semua bahan-bahannya udah aku sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja. Nah, di sini aku sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 18-14. Jika kalian sudah menambahkan audio dan beatnya, kalian kembali dulu di bagian awal. Kalian klik aja bagian yang plus, pilih bagian media, lalu kalian tambahkan foto kalian. Untuk fotonya kalian panjangin aja sampai di bagian detik 909 menggunakan ini. Jika sudah, klik aja bagian move, pilih bagian yang ketiga. Kalian tandain aja di bagian sekitar sini di detik 206, dan di bagian awal kalian zoom menjadi 1350. Jika sudah masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva keempat seperti ini. Kalian kembali aja, lalu kalian masuk aja di bagian detik 745, klik aja bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto yang berbeda. Untuk fotonya kalian panjangin aja sampai di bagian detik 1249 menggunakan ini. Jika sudah, kalian pangkas aja fotonya di bagian detik 909 menggunakan ini. Kalian klik dulu foto yang udah kalian pangkas, pilih bagian move, kalian tandai di bagian akhir, tahan geser ke akhir, dan di bagian awal sini kalian geser ke bagian kiri sampai hilang. Jika sudah, tahan geser ke bawah, masuk aja ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga, pulin aja. Kembali, lalu kalian pangkas aja di bagian detik 830 menggunakan ini. Kalian pangkas aja. Kalian klik aja foto yang di bagian detik 830, pilih bagian color dan fill, lalu kalian ganti menggunakan foto pertama yang kalian pakai. Misalnya seperti ini ya. Jika sudah, tinggal kalian cek di sini. Nah, jadi nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke. Jika sudah untuk bagian foto panjang di bawah, tahan geser ke atas. Kalian klik aja bagian foto panjang, lalu kalian pangkas menggunakan tengah ini guys. Kalian pangkas aja ya. Kalian pangkas aja sampai di bagian detik 1029. Jika sudah, kalian klik aja bagian fotonya, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di bagian detik 1055, di bagian detik 1206, dan di akhir. Untuk di bagian detik 1206 kalian zoom menjadi 1350. Jika sudah, kalian masuk aja ke bagian tengah awal, kasihkan aja kurva yang ketiga seperti ini. Untuk di sebelahnya kedua seperti ini. Kalian kembali, pilih bagian yang pertama, kalian tandain aja di bagian sekitar sini guys, di detik 1107, dan di bagian detik 1121 geser ke bawah. Di sini tandain aja, dan di bagian tengah sini kalian geser ke semula. Untuk di bagian tengah-tengah sini juga di detik 1128 geser ke semula. Masuk aja ke bagian tengah awal, kalian kasihkan aja kurva kedua guys. Kasihkan kurva kedua, pulin, sebelahnya ketiga, sebelahnya kedua lagi, sebelahnya ketiga. Nanti jika sudah, kalian kembali aja, lalu kalian klik aja bagian efek, tambahkan efek, masuk aja ke bagian distorsi, pilih bagian cermin atau mirror. Untuk bagian alfanya kalian ubah dulu jadi 0, kalian tandai di bagian awal, tahan geser ke awal, di bagian detik 1055 kalian ubah menjadi 100. Jika sudah, checklist saja, lalu kalian kembali. Nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke. Jika sudah, lalu kalian pangkas aja menggunakan tengah ini guys. Kalian pangkas aja sampai di bagian akhir. Nah, jika sudah, untuk di bagian detik 1206 kalian klik aja bagian yang plus. Kalian masuk di bagian detik 1206 ya. Kalian klik aja bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto yang berbeda. Untuk fotonya bentar. Untuk fotonya kalian panjangin aja sampai di bagian detik 1642 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian pangkas aja fotonya di bagian detik 1249 menggunakan tengah ini. Kalian klik dulu foto yang udah kalian pangkas, pilih bagian move, tandain di akhir, tahan geser ke akhir, dan di bagian awal sini kalian geser ke bagian kanan sampai hilang guys. Jika sudah, tahan geser ke awal, masuk aja ke bagian tengah, kasihkan aja kurva yang keempat. Kembali,
Untuk di bagian foto sebelahnya kalian pangkas aja menggunakan tengah ini guys. Kalian pangkas sampai di bagian detik 1444. Jika sudah, kalian klik aja bagian foto di detik 1444, pilih bagian move, pilih bagian yang ketiga, tandain di awal tahan geser kawal, di bagian detik 1557 dan di akhir. Untuk di bagian detik 1557 kalian zoom menjadi 1350. Jika sudah masuk ke bagian tengah awal, kasihkan aja kurva ketiga seperti ini. Untuk di sebelahnya kedua seperti ini. Kembali pilih bagian yang pertama, tandain di bagian tengah-tengah sini. Di detik 1557 geser ke bawah. Di sini tandain aja, dan di bagian tengah sini geser ke semula. Di bagian tengah sini juga guys, kalian geser ke semula. Masuk aja ke bagian tengah awal, kasihkan aja kurva kedua pulin, sebelahnya ketiga, sebelahnya kedua ya, dan di sebelahnya ketiga. Coba kita cek. Oke. Jadi untuk bagian tutorial kali ini tuh simple banget ya, soalnya kita pakai efek jedak jeduk soft spoken. Jadinya untuk bagian move dan transport ataupun bagian efeknya nanti itu gampang banget ya, nggak terlalu ribet. Jadi cocok banget buat kalian yang baru belajar Alik Motion. Kalian belajar dari tahap awal aja guys, kayak belajar belajar dari efek jedak jeduk soft spoken dan bagian move dan transportnya. Itu aja sih simpelnya. Kalau kalian pengen jago ngedit itu, kalian pahami aja bagian move dan transport, bagian kegunaan efek, dan bagian bagian kurva. Kalau kalian paham yang tiga ini, kalian bisa kreasikan sendiri guys untuk bagian jedak jeduk yang kalian mau. Jadi simple banget ya untuk bagian tutorialnya itu kalau kalian udah terbiasa guys. Kalian pangkas aja sampai di bagian sini. Jika sudah, klik aja bagian color dan pilih bagian yang kanan guys. Kembali pilih bagian move, pilih yang ketiga, yang 200 ubah aja menjadi 2500. Lalu kalian pilih bagian yang kedua, tandain di akhir, di awal putar aja. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga seperti ini. Ini buat kalian ya, kalau kalian baru belajar Alik Motion, jadi kalian pahami aja untuk bagian kurva, move dan transport, dan fungsi-fungsi daripada efek. Itu aja sih simpelnya guys. Kalau kalian udah paham, masalah yang lain itu kalian bisa kreasikan sendiri guys. Gampang banget soalnya, kalau kalian udah terbiasa. Tapi kalau kalian belum terbiasa pasti kalian merasa bingung sih. Nah, jika sudah, kalian masuk aja di bagian detik 206, klik aja bagian efek, tambahkan efek guys. Masuk aja ke bagian distorsi, pilih bagian ubin atau tiles. Untuk bagian mirror aktifkan, potongannya naikin aja sedikit. Jika sudah, kalian kembali aja. Nah, jadi di sini buat kalian ya yang belum tahu, untuk bagian ubin di potongannya ini kenapa kalian naikin aja sedikit, biar nanti di garis-garis hitam yang di samping itu nggak kelihatan guys. Misalnya seperti ini ya. Nah, di garis-garis hitam ini nanti kalau kalian ubah menjadi gini, nanti dia bakalan kelihatan seperti ini guys, kalau garis hitamnya. Nah, jadi ini fungsinya untuk bagian ubin ini, potongannya kalian naikin aja sedikit guys. Nah, biar nanti garis hitamnya itu gak kelihatan. Nah, itu aja sih fungsinya. Bentar, kita kembalikan dulu menggunakan yang ini. Nah, oke, jika sudah, kalian kembali aja, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian blur, pilih bagian buram gerak. Jika sudah, kalian klik aja bagian titik 3, lalu kalian salin aja efeknya guys. Jika sudah, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian Matima 1K, pilih bagian Luma K. Nah, untuk bagian Luma K kalian tandain aja di bagian detik 206, dan di bagian awal kalian ubah menjadi 1000. Masuk aja ke bagian tengah, kasihkan aja kurva yang keempat seperti ini. Jika sudah, kalian kembali aja. Lalu untuk di bagian sini di detik 745 kalian klik fotonya, pilih efek, tambahkan efek, pilih bagian buram gerak guys. Nah, jika sudah di bagian sini juga ya kalian tambahkan efek buram gerak. Di sini juga ya kalian tambahkan efek buram gerak. Nah, untuk di bagian foto detik 909 kalian klik aja, pilih efek, kalian klik aja bagian titik 3, lalu kalian tempel efek guys. Jika sudah, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian move, pilih bagian ombang-ambing. Nah, untuk bagian sudut ubah aja menjadi plus 90, kalian tandain tahan ke awal, di bagian akhir ubah menjadi minus 90. Untuk bagian frekuensi ubah aja menjadi 0,30. Untuk bagian magnitude ubah jadi 0, tandain di akhir, di awal ubah menjadi 45. Jika sudah, kembali pilih bagian yang di pojok kanan, kalian salin aja satu layar, kalian pilih aja bagian titik 3, lalu kalian salin efeknya guys. Nah,
Jika sudah, kalian masuk aja di bagian sebelahnya guys. Nah bentar, di bagian sini ya, di bagian detik 932 kalian tahan checklist 3 fotonya sampai di bagian detik 10.15 guys. Nah untuk di bagian detik 10.29 ini jangan kalian checklist ya, nanti kalau kalian checklist bisa-bisa efek cerminnya itu bocor ya, jadinya nanti hasilnya itu bakalan rusak. Kalian langkain aja sampai di bagian detik 12.49 baru kalian checklist di sini guys. Kalian checklist aja sampai di bagian akhir. Jika sudah, klik aja bagian di pojok kanan, pilih bagian yang di pojok kanan lagi, kalian hapus yang dua ini. Jika sudah, kalian tempel. Simple banget ya untuk bagian efeknya. Jadi kalau kalian mau belajar Alik Motion buat yang pemula ya, buat yang baru belajar Alik Motion, kalian pakai 3 efek ini aja udah bisa jadi jedak-jeduk guys. Simple banget kalau kalian mau belajar sih. Tapi kalau kalian lagi males buat belajar gitu, kalian pakai template aja atau pakai preset mulu, itu bakalan kalian gak bakalan bisa kalau ngeditnya guys. Cobain aja kalau kalian belajar, tekunin aja belajarnya guys, pasti kalian lama-lama bakalan terbiasa juga. Nah jika sudah, untuk di bagian foto detik 10.29 baru kalian klik pilih efek, kalian klik aja bagian titik 3 lalu kalian tempel aja efeknya guys. Nah kalau di sini untuk kalian tempel aja manual ya, soalnya kalau kalian tempel menggunakan yang di pojok kanan nanti efek cerminnya ini bakalan bocor guys. Kalian tempel aja manual. Di bagian sini juga ya kalian tempel manual, di sini juga. Di bagian foto pendek ini juga ya, kalian tempel juga di bagian foto pendek detik 12.20. Kalian pilih efek titik 3 lalu kalian tempel. Nah untuk di bagian foto atas di detik 12.06 kalian tempel juga guys. Nah oke. Tapi di sini untuk bagian ubinnya kalian hapus ya seperti ini. Nah misalnya kalau kalian nggak hapus efek ubinnya, kita kembalikan dulu menggunakan yang ini ya. Nanti hasilnya itu seperti ini guys kalau kalian nggak kembalikan efek ubinnya. Nah oke, hasilnya itu seperti ini ya, agak jelek ya untuk hasilnya. Makanya untuk di bagian foto detik 12.06 ini kalian hapus aja efek ubinnya. Kalian geser aja ke bagian kiri untuk hapus. Oke, nanti hasilnya itu seperti ini. Oke. Nah kayak gini aja untuk bagian efek. Nah, kita cek dulu. Oke. Jika sudah, untuk di bagian sini juga di bagian detik 7.45 kalian klik aja bagian fotonya guys. Pilih bagian move. Oh ini biarin aja dah. Nah untuk di bagian sini guys, bentar dulu ya. Di sini bocor ya untuk di bagian detik 909. Kalian klik aja bagian foto di detik 909, pilih bagian efek, pilih bagian ubin. Untuk potongannya kalian ubah menjadi semula. Nah menjadi satu ya, biar nanti hasilnya itu nyambung ya seperti ini. Nah oke. Oke, kayak gitu aja ya. Nah oke, jika sudah seperti ini lalu kalian masuk aja di bagian sini guys. Kalian masuk aja di bagian detik sini aja 800, kalian klik aja bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak guys. Untuk bagian persegi panjangnya kalian panjangin aja sampai di bagian detik 10.15 menggunakan yang ini. Jika sudah, klik aja bagian titik 3 lalu kalian regangkan. Bentar guys. Nah oke, jika sudah kalian regangkan, klik aja bagian efek, tambahkan aja efek, masuk aja ke bagian lainnya, pilih bagian salin latar belakang. Jika sudah, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian move, pilih bagian regangkan sumbu. Nah untuk bagian skala kalian tandin aja di bagian awal, di bagian tengah sini di detik 909 dan di akhir. Nah untuk di bagian detik 909 kalian ubah skalanya menjadi 1,63. Masuk ke bagian tengah awal, kasihkan aja kurva kedua pulin, sebelahnya ketiga kalian pulin. Kembali, untuk bagian sudut kalian tandin aja di bagian awal, dan di bagian akhir sini kalian ubah aja menjadi 200. Jika sudah, kalian kembali aja, lalu kalian pilih aja bagian move, pilih bagian yang ketiga, kalian besarkan sedikit guys. Oke, jika sudah kembali aja. Aduh bentar. Nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke, jika sudah kalian masuk lagi di bagian sini guys. Bentar,
Kalian masuk di bagian detik 909, klik bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangin sampai sini. Titik 3 lalu kalian regangkan, pilih efek tambahkan efek, pilih bagian salin latar belakang di tengah sini ada. Tambahkan efek lagi, pilih bagian ubin di tengah sini ada. Untuk bagian potongan tandin di awal, di akhir ubah menjadi 1,800. Jika sudah masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga kembali. Untuk mirror aktifkan, kembali pilih bagian blending, tandin di awal, di akhir 0. Nah, jadi nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke. Nah, jika sudah, kalian masuk aja di bagian sini guys. Di detik 932, klik bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak lagi, kalian panjangin sampai sini. Detik 12.20 menggunakan yang ini. Jika sudah, klik aja bagian titik 3 lalu kalian isi area komposisi. Pilih efek, tambahkan aja efek, pilih bagian salin latar belakang di tengah sini ada. Tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian distorsi, pilih bagian lengkungan gelombang. Nah, untuk bagian tahap tandin aja di bagian awal. Di bagian detik 10.55 kalian ubah menjadi 0,94. Untuk di bagian akhir kalian ubah aja menjadi sekitar 1,46 guys. Masuk ke bagian tengah awal, kasihkan aja kurva ketiga, sebelahnya kedua kembali. Untuk sudut kalian ubah aja menjadi plus 90. Untuk jaraknya ubah aja menjadi plus 46. Untuk bagian magnitude 0, tandin aja di bagian akhir dan di bagian awal guys. Jadi di bagian akhir dan di bagian awal, sorry banget. Untuk di bagian detik 10.55 kalian ubah menjadi 6,5. Masuk ke bagian tengah awal, kasihkan aja kurva kedua, sebelahnya ketiga kembali. Untuk bagian sudut war, ubah aja menjadi minus 90, minus ya. Untuk bagian damping, untuk bagian magnitude ubah menjadi minus 100. Untuk bagian jarak ubah menjadi minus 80. Untuk bagian screen aktifkan. Nah, jadi nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke, jika sudah kalian klik aja bagian persegi panjangnya, pilih bagian yang di pojok kanan, salin satu layar. Lalu kalian tempel di bagian sini guys, di detik 13.16. Pilih yang ini lalu kalian tempel aja. Nah, misalnya jika nggak pas, tinggal kalian tahan, geser aja sedikit. Oke, kalian pasin aja gap rem yang di tengah sama bit di detik 14.44. Biar nanti hasilnya itu nyambung. Oke, karena ini udah jadi, tinggal kalian tambahkan aja untuk bagian efek CC coloring kuningnya guys. Simple banget ya, nggak terlalu ribet. Pilih bagian yang di pojok kanan, pilih bagian semua layar. Lalu kalian pilih yang ini lagi, lalu kalian pilih salin 9 layar guys. Jika sudah, tinggal kalian tempel aja. Pilih bagian yang di pojok kanan, kalian tempel 9 layar. Nah, untuk di bagian persegi panjang yang dua atas ini bisa kalian matikan aja guys. Nah, kalau kalian mau matikan aja, kalau kalian mau nggak matikan ya nggak apa-apa juga guys. Di sini aku matikan aja ya untuk bagian persegi panjang yang dua di atas, biar nanti hasilnya itu HD, biar nanti hasilnya itu agak sedikit HD. Nah, jika sudah, tinggal kalian tahan checklist aja persegi panjangnya sampai di bagian akhir, pangkas menggunakan yang ini. Kalian klik lagi bagian persegi panjang yang di bawah. Bentar. Kalian panjangin menggunakan yang ini guys. Oke. Karena ini udah jadi, tinggal kalian klik aja bagian logo pengaturan. Untuk bagian frame rate-nya jangan lupa kalian ubah menjadi 60. Tinggal kalian ekspor aja guys. Simple banget ya, nggak terlalu ribet.